Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak yang ada di sana. Pada hari ini perkenalkan, saya Diah Mawati, guru kelas 1A SD Negeri Kembang Arum 02, minyak jargon bersinar. Pada kesempatan kali ini saya membuat video dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang diadakan oleh sekolah, dan sekaligus ingin berbagi pengalaman selama menjadi pembawa acara formal atau acara resmi yang bahasa kerennya biasa disebut MC atau Master of Ceremony. Nah, seperti apa acara resmi itu? Misalnya ada rapat, ada seminar, pentas seni, dan lain-lain ya. Nah, acara ini tidak hanya diadakan sekolah, mungkin juga bisa diadakan di masyarakat. Seperti misalnya ada kegiatan tirakatan, syukuran memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan acara rapat arisan dan lain sebagainya yang ada di masyarakat bisa juga ya. Nah, itu diantaranya contoh-contoh acara formal ya yang ada di sekitar kita. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya, cerita saya awal mula menjadi pembawa acara. Disimaknya, curhat dong Bu. Nah, awal mula saya menjadi pembawa acara itu dulu saat remaja. Nah, saya mendapat tugas menjadi pembawa acara kegiatan tirakatan di RT yang kebetulan pembawa acara intinya waktu itu tidak bisa hadir. Nah, saya belajar seperti itu menjadi pembawa acara secara otodidak atau belajar sendiri, dan juga bertanya ke masyarakat, ke ibu-ibu, ke bapak-bapak ya, kalau itu kegiatan masyarakat. Kalau kegiatan yang ada di sekolah, dulu saya belajar kepada guru senior yang kebetulan sekarang sudah tidak di SD ini ya. Saya banyak mendapatkan pengalaman dari beliau ya. Awal mula menjadi pembawa acara, apa yang akan kita katakan itu bisa kita tulis terlebih dahulu. Jadi ketika pembawa acara membawakan acara, kita bisa membacakan yang kita tulis. Nah, tetapi ketika sudah terbiasa, cukup ditulis garis besarnya saja apa ya isi atau inti dari acara tersebut. Nah, sekarang saya akan berbagi tips, sedikit tips untuk menjadi pembawa acara-acara formal ya. Yang perlu diperhatikan ada kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, pada saat persiapan, apa saja sih yang perlu disiapkan? Yang pertama, kita perlu mempersiapkan untuk koordinasi dengan panitia atau penyelenggara kegiatan. Kedua, kita perlu mengetahui ya siapa saja peserta yang hadir dan tamu undangan yang hadir pada acara tersebut. Yang ketiga, kita perlu menyusun acara dari pembukaan sampai penutup. Nah, yang keempat ada persiapan mental agar kita tidak grogi, kita percaya diri saat berhadapan di depan kamera, di depan umum. Nah, itu seperti itu. Nah, di dalam menyusun acara, untuk susunan acara biasanya ada pembukaan ya. Pembukaan ini terdiri atas salam pembuka, kemudian boleh kita memperkenalkan diri jika audiensnya atau pesertanya kira-kira belum kenal dengan kita. Tapi kalau sudah kenal ya tidak usah, tidak apa-apa. Kemudian ada penghormatan dari yang jabatannya tertinggi ke yang jabatannya terendah ya. Yang terhormat, nah, Bapak siapa yang kami hormati, Ibu siapa. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada ucapan terima kasih kepada yang hadir. Terus ada ini puji syukur, jangan lupa ya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara tersebut. Kemudian selain itu kita lanjutkan untuk acara yang
Yang berikutnya adalah sambutan ya. Nah, sambutan ini biasanya urut dari yang jabatannya lebih rendah ke jabatannya yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, acara inti. Nah, acara inti itu bisa disesuaikan dengan tema kegiatan hari tersebut. Kemudian acara lain-lain ini bisa tanya jawab, bisa berupa makan-makan, ya makan bersama atau yang lainnya. Kemudian acara penutup. Nah, di dalam acara pembukaan dan penutup tadi bisa juga disisipkan ada, kalau setelah pembukaan bisa ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian bisa juga dengan dilanjut berdoa, dan sebelum penutup pun bisa menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan ditutup dengan doa, itu juga bisa ya. Nah, tadi itu diantaranya susunan acara dalam kegiatan formal ya. Nah, selain menyiapkan susunan acara, kita juga harus menyiapkan mental kita ya, dengan cara bagaimana? Ya, bisa dengan berdoa dulu sebelum kita menghadapi audiens, menghadapi para hadirin semua ya. Bisa minum air putih, nah, bisa menghela nafas panjang dan lain sebagainya. Nah, itu diantaranya beberapa tips yang bisa diperhatikan agar bisa menjadi pembawa acara dalam acara formal. Semoga bermanfaat. Nah, setelah ini nanti saya akan memberikan sedikit tutorial saat menjadi pembawa acara dalam suatu rapat ya. Terima kasih. Kita lanjut selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komite SD Negeri Kembangan 2, Bapak Insinyur Sunarto MT. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kembangan 2, Ibu Suyanti Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Negeri Kembangan 2. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu perwakilan paguyuban kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua memenuhi undangan kami pada acara rapat koordinasi antara sekolah, komite, dan paguyuban. Tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul dalam ruangan ini. Dalam acara ini ada beberapa susunan acara yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan berdoa. Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan acara inti, yaitu koordinasi persiapan pembelajaran tatap muka. Lalu acara selanjutnya adalah lain-lain. Acara berikutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah Bapak Ibu kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara rapat hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rahmawati Riktiana Susanti. Kepada Ibu Rahmawati bisa berdiri di depan untuk memimpin lagu, dan kepada Bapak Ibu hadirin dipersilakan untuk berdiri sejenak. Terima kasih kepada Ibu Rahma yang sudah memimpin lagu pada kesempatan pagi hari ini. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kembangan
Kemauan juga. Kepada yang saya hormati Ibu Suyanti Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Terima kasih Ibu atas sambutannya dan pengarahannya pada kegiatan pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi perhatian bagi kita semuanya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Komite SD Kembang Romo 2 kepada Bapak Insinyur Sunarto, dipersilakan. Terima kasih Bapak atas sambutannya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi penyemangat atau motivasi bagi kita semua ya Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Sunarto tadi. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu koordinasi persiapan pembelajaran tatap muka dari kelas 1 sampai kelas 6 yang akan disampaikan oleh Bapak Hafiz Yudil. Kepada Pak Hafiz, dipersilakan untuk menyampaikan bagaimana teknik pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan di SD Negeri Kembang Romo 2. Terima kasih Pak Hafiz sudah menyampaikan tentang koordinasi kegiatan pembelajaran tatap muka. Acara selanjutnya adalah line-line. Silakan Bapak Ibu bisa menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Hafiz. Bisa dengan pertanyaan ataupun saran pendapat, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu semua atas saran pendapatnya terhadap rencana kegiatan tatap muka di SD kita ya. Semoga nantinya pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Nah, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kepada Ibu Rahmawati untuk bisa memasuki ruangan kembali, memimpin menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dan kepada Bapak Ibu hadirin dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih Bu Rahma sudah memimpin menyanyikan lagu. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Demikian tadi acara demi acara telah kita lalui bersama dalam kegiatan hari ini. Terima kasih sekali atas kehadiran, partisipasi, peran serta dari Bapak Ibu semua, saran ya. Jadi pembelajaran tatap muka di SD Negeri Kembang Romo 2 insya Allah akan dilaksanakan besok pada tanggal 30 Agustus 2021 dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Dengan nanti SOP-nya akan di-share di grup paguyuban masing-masing kelas ya. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.